Publik NTB kembali dikejutkan oleh kematian tidak wajar seorang aparat kepolisian. Pada Minggu siang, warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, menemukan jenazah Brigadir Esko Faskare Panli, anggota Intel Polsek Skotong, Lombok Barat, dalam kondisi mengenaskan. Brigadir Esko ditemukan di sebuah bukit belakang permukiman dengan tubuh membengkak, wajah rusak, dan leher terjerat tali. Peristiwa ini sontak menyedot perhatian. Terlebih almarhum diketahui merupakan suami dari Bribtu Rizka Sintiani, Babin Kamtipmas di Desa Lembar. Ketika didekati oleh saksi, ternyata laki-laki tersebut sudah tidak bernyawa dengan leher terikat tali. Kondisi wajahnya rusak dan tubuhnya membengkak. Warga kemudian melapor ke Kepala Dusun Nyiur Lembang sebelum diteruskan ke Polsek Lembar. Polisi bersama tim Inafis Polres Lombok Barat tiba di lokasi sekitar pukul 15.20 WITA untuk melakukan olah TKP. Sejumlah barang bukti ditemukan, termasuk kunci sepeda motor Honda Scoopy, sandal jepit putih, dan satu unit ponsel. Meski begitu, ia menegaskan penyebab pasti kematian Brigadir Esko masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Kasus Brigadir Esko menambah daftar kematian tak wajar anggota Polri di Lombok dalam setahun terakhir. 4 bulan sebelumnya, Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota Bitpropam Polda NTB, ditemukan meninggal dunia di Villa Tekek Gili Trawangan, Lombok Utara pada 16 April 2025. Perkara ini menyeret sejumlah nama, termasuk Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris, dan salah satu warga sipil, Misri. Mereka sempat berpesta bersama Nur Hadi serta beberapa orang lainnya sebelum kejadian. Dalam rekonstruksi ulang pada Senin, polisi mempunyai gambaran pelaku utama pembunuhan, yakni atasan korban Kompol Yogi dan Ibda Haris. Direktur Ditreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkapkan, para tersangka memeragakan 88 adegan dengan mengungkap sejumlah fakta baru. Syarif mengatakan, pelaku diduga memiting atau menjepit leher korban dengan lengannya. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, selain dipiting, pelaku juga memukul area wajah korban. Pelaku pemukulan ini pun, kata Syarif, memiliki ciri-ciri menggunakan cincin. Namun, ia enggan mengungkap siapa pemilik cincin tersebut meskipun barang bukti itu sudah disita. Syarif hanya menyampaikan, pemilik cincin tersebut merupakan salah satu dari 2 tersangka utama, yakni Kompol Yogi dan Ibda Haris. Kuasa hukum tersangka Misri mendesak kepolisian untuk lebih transparan dalam mengungkap bukti-bukti, khususnya CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Setidaknya ada 4 kamera CCTV yang bisa menjadi petunjuk penting untuk mengurai kronologi dan mengungkap siapa pelaku sebenarnya.